Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada dan juga pemirsa RRI Bandung Live. Di Mutiara Pagi RRI Bandung hari ini kita akan membahas mengenai topik hikmah di balik ujian hidup. Kalau kita melihat bahwa ada orang yang diuji dengan rasa sakitnya, diuji dengan kesusahan, namun ada juga yang diuji dengan berlimpahnya harta. Namun bagaimana menyikapi hal itu dalam perspektif atau sudut pandang Islam? Di studio kami hadirkan narasumber kami, turut hadir penyuluh agama Islam Kota Bandung, Bapak Ustadz Haji Tatang Heryana MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz, kita melihat situasi kondisi yang semua serba diuji. Kemarin, tahun-tahun kemarin itu diuji dengan virus COVID-19. Kemudian sekarang diuji dengan krisis global. Semuanya serba mahal, Pak Ustadz ya. Namun tentu selalu ada hikmah di balik ujian hidup ini. Nah, sebelum itu Pak Ustadz mungkin boleh disampaikan sebetulnya kenapa Allah menghadirkan berbagai ujian dalam kehidupan kita? Lantas nanti akhirnya kita akan mengetahui apa hikmahnya. Baik, terima kasih Kang Alan dan pemirsa Mutiara Pagi yang sama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak mudah untuk bisa menarasikan, menjelaskan hikmah dari musibah. Karena ini menyangkut tentang sikap mental setiap kita. Tapi saya ingin menyampaikan, mengawali tema ini dengan memahami perjalanan hidup manusia. Mungkin boleh jadi dengan bahasa teori dan metode menjalani kehidupan. Pertama, Kang Alan, bahwa hakikat hidup adalah proses kembali. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Al-Baqarah ayat 28. Itu mengajarkan pesan itu. Bagaimana kita ini ingkar terhadap Allah. Kita ini awalnya mati, tidak ada. Kemudian Allah menghidupkan kita. Dan kemudian Allah mematikan kita. Masuk liam kubur, barjah, summa yuhyikum. Allah hidupkan kembali dan kita kembali kepada Allah. Itu proses hidup. Itu hakikat hidup adalah proses kembali. Nah, kita berada di level kedua. Namanya substansi hidup. Substansi hidup itu adalah al-mihnah. Apa mihnah itu? Ujian. Quran surah Al-Baqarah ayat 155 dan Al-Ankabut ayat 2 dan 3 Kang Alan memberikan panduan itu kepada kita. Ya. Bahwa kita itu akan diuji oleh Allah. Baik dengan kesengsaraan maupun dengan kesenangan. Jadi kesengsaraan itu ujian, kesenangan pun ujian. Ya. Nah, di balik semua ujian itu pasti ada hikmahnya. Hanya hikmahnya itu sangat ditentukan oleh kita memahaminya setelah peristiwa itu berlalu. Apa hikmahnya pandemi bagi kita tempo hari? Salah satunya kita jadi melek teknologi. Karena bisa Zoom, kan dulunya ada susah. Iya. Kalau itu hanya di kalangan-kalangan tertentu mungkin ya. Sekarang setiap orang memahami atau mengalami namanya Zoom. Gitu ya. Ada hikmahnya. Apalagi hikmahnya kita akhirnya disiplin dalam kesehatan. Ya kan, selama ini biasanya kita kurang peduli, cuci tangan, pakai masker, harus dipaksa. Nah, pandemi mendidik kita, disiplinlah, sehingga sampai kepada tingkat kebutuhan.
Gitu. Pasti ada di balik hikmah semua itu. Gitu ya. Nah, jadi substansi hidup adalah al-mihnah, adalah ujian, baik kesenangan maupun kesengsaraan. Lalu apa esensi hidup? Kalau begitu, esensi hidup adalah perjuangan mengatasi masalah. Tidak ada yang tidak punya masalah. Tapi nilai hidup kita, kualitasnya ditentukan oleh kemampuan kita mengatasi masalah. Jadi entah ini bahasa Inggrisnya mungkin kurang bagus, bahasa salahnya. Bahasa Inggrisnya kurang bagus ini. Tapi seringkali disebut problem is never ending. Masalah itu tidak pernah selesai. Tidak pernah usai gitu masalah itu. Iya. Coba aja kita renungkan. Tadi Kang Alan menyampaikan waktu SD ingin segera SMP. Kan di SD mau pisah tugasnya. Iya. SMP nambah lagi. SMA apalagi. Tambahin harus mikir kuliah kemana. Selesai kuliah ingin bekerja. Apa selesai masalah? Tidak. Ingin bekerja, dapat pekerjaan, dapat. Kerjanya capek, duitnya sedikit. Cari lagi, dapat. Uang kerjanya ringan, uangnya besar. Selesai masalah? Tidak. Ingin punya pasangan hidup. Nambah lagi. Sudah punya pasangan hidup, selesai masalah? Tidak. Malu pasangan hidup itu soleh? Capek. Berat. Setelah punya pasangan hidup, masalah selesai? Tidak. Ingin punya keturunan. Setelah punya keturunan, masalah datang lagi. Never ending. Tidak pernah selesai. Nah, oleh karena itu, maka esensi hidup, nilai hidup adalah proses perjuangan mengatasi masalah. Jadi ketika disikapi mulai dari mindsetnya bahwa lahirnya hidup adalah untuk menyelesaikan masalah, maka kalau tidak ada masalah bisa jadi sudah tidak hidup seperti itu. Ini jadi jangankan masih hidup, saya selalu masalah, bunuh diri. Apakah dengan mati selesai masalah? Tidak. Nambah masalah lagi. Masalah baru dengan dimensi yang berbeda. Wah, luar biasa ya. Tapi juga tentunya untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung ya, Anda juga nanti bisa kirimkan pertanyaan melalui channel YouTube kami. Anda silahkan bisa kolom komentar ya, chat di kolom komentar kami. Atau Anda yang sekarang sedang menyimak di rumah penasaran gitu ya, ingin tahu langsung narasumbernya gitu ya, Pak Haji Ustadz itu yang mana gitu ya. Boleh Anda simak di channel YouTube kami RRI Bandung Live ya, Mutiara Pagi yang live setiap pukul 5 pagi di RRI Bandung. Ya, dan tentunya juga pada kesempatan hari ini banyak hal yang menarik terkait dengan topik kita, Pak Ustadz. Kemudian kalau kita berbicara mengenai permasalahan-permasalahan dalam hidup kita, selalu yang ditawar itu adalah bersabar, berpasrah, hingga bertawakal. Sebetulnya perbedaan antara sabar dan pasrah hingga tawakal itu seperti apa, Pak Ustadz? Gini, setelah kita mengetahui esensi hidup, nilai hidup adalah proses perjuangan mengatasi masalah, maka kita harus punya target. Apa targetnya? Menjadi yang terbaik. Jadi yang terbaik. Quran surah Al-Mulk, surah ke-67 ayat 2. Allah ngasih tahu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wallahu a'lam bimuradihi wallahu a'lam bissawab. Allah yang menjadikan
mati dan hidup, itu adalah ujian bagi setiap kita, siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Nah, jadi ujian nilainya ada pada proses mengatasi masalah. Targetnya setiap kita harus menjadi yang terbaik. Lalu bagaimana caranya? Nah, yang ditanyakan itu. Nah, pertama, Kang Alan, mudah-mudahan ini dipahami dan kita bisa melaksanakan. Yang pertama, menghadapi masalah, mengatasi masalah, menyelesaikan masalah. Yang pertama, kuncinya, teorinya adalah lillahi ta'ala. Bagaimana itu Pak Ustaz? Ya. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, kita sebutnya ikhlas. Sederhananya ikhlas begini. Apa ciri ikhlas? Pertama, ciri ikhlas itu disiplin ibadah. Ada orang yang kena masalah semakin jauh dari Allah, nambah masalah sebetulnya itu. Jadi ciri orang yang lillah ketika menghadapi masalah, dia disiplin ibadah. Yang kedua, cirinya adalah istiqomah. Yang ketiga adalah karomah. Apa karomah? Siapapun dimuliakannya. Yang keempat, jujur. Karena tidak jujur pasti babak belur. Gitu. Yang kelima, tawadu, rendah hati. Ini ciri orang ikhlas. Nah, jadi teorinya agar kita menjadi yang terbaik harus lillahi ta'ala. Ada satu riwayat begini, Kang Alan. Ya Rasulullah, kata sahabat, saya ini malu sama Allah. Kalau mau minta apapun, mau berdoa, saya malu. Kenapa? Karena selama ini saya ibadah belum bisa khusyuk. Ketika sholat misalnya, ketika takbir Allahu Akbar, maka yang terbayang dalam ingatan saya melayang ke sana ke sini. Saya berusaha mengembalikannya, mengonsentrasikan. Sebentar ingat, melayang lagi. Sebentar, kata Rasulullah, nilai usahamu, nilai ibadahmu ditentukan usaha maksimal mengembalikan pikiranmu ketika kita ibadah. Nah, oleh karena itu ibadahnya harus dilakukan lillahi ta'ala. Bukan karena pencitraan, bukan karena ada keinginan pesan politik dan lain sebagainya. Lillah. Itu, lillah. Maka cirinya disiplin ibadah. Langkah-langkahnya, nah yang ditanyakan tadi nih, bagaimana ini? Langkah-langkahnya agar kita sampai disampaikan tadi ditanyakan sama Mas Alan. Metodenya pertama, menyongsong takdir yang baik. Menyongsong takdir yang baik. Bukan menunggu. Harus menjemput takdir yang baik. Caranya berdoa tiada henti. Jangan lelah berdoa. Kalau orang tidak berdoa, melebihi iblis. Karena iblis pun berdoa. Nah, gitu. Yang kedua, ikhtiar maksimal. Sempurnakan ikhtiar. Belajar dari totalitasnya Siti Hajar alaihissalam. Setelah itu tawakal. Tawakal itu bersandar sebetulnya. Jadi menyandarkan kepada Allah. Ini sudah maksimal. Aku tak bersandar kepada Allah. Setelah bersandar, maka qanaah. Apa qanaah? Menerima apapun keputusan Allah, pemberian Allah, pasti itu yang terbaik bagi kita. Ya. Yang terakhir, yang kelima
adalah bersyukur. Kenapa? Dengan bersyukur, nikmat sedikit akan ditambah dan lipat gandakan oleh Allah. Fa idza adana rabbukum la in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Firman Allah itu mutlak benar, mustahil salah. Itu yang harus kita tekankan. Ya. Jadi menghadapi ujian ini meskipun itu tidak mudah karena menyangkut emosi setiap kita. Ya. Maka masalahnya sama, problemnya sama, tapi seringkali cara mengatasinya yang berbeda. Ada yang panik, ada yang tenang, ada yang cuek, ada yang happy. Ya. Ketika terjadi musibah, apa kemarin itu COVID-19 misalnya ya, ada yang panik, kita ini panik. Ada yang happy, kenapa? Karena maskernya laku, karena jualan saya jadi bisa online. Ya, jadi masalahnya sama, caranya yang berbeda. Jadi maka metode menghadapi masalah yang pertama menyongsong takdir yang baik. Caranya, langkah-langkahnya berdoa karena diperintah oleh Allah. Ikhtiar maksimal. Apa ikhtiar kita? Sebab Allah akan menilai setiap kita usaha apa yang telah kita lakukan. Usaha tidak akan menyalahi takdir. Itu kata-kata bijak yang sering kita dengar. Itu ya, jadi kita sabar, ikhtiar dulu, maksimalkan. Ya. Setelahnya biar Allah yang tentukan. Iya, seperti itu. Ya. Tawakal itu ya. Apapun yang diberikan jadi qanaah. Qanaah itu menerima apa yang telah Allah berikan karena itu yang menjadi yang terbaik bagi setiap kita. Nah, ini Pak Ustadz, ketika dalam proses ikhtiar menghadapi sebuah ujian, ini bagaimana meyakinkan diri di saat kondisi tertekan, di saat semuanya sudah tidak ada harapan, bahwa Allah pasti bantu dan memberikan sebuah hikmah di baliknya. Baik. Yang kedua, untuk menjawab itu paling tidak saya menggunakan menjemput hidup berkah. Ya. Bagaimana caranya? 1. Tiada malam tanpa sholat malam. Aqimis sholat, Bani Israil ya, ayat 78 sampai ayat 80. Bahkan boleh sampai 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr innal qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Musibah yang terjadi, kita menjaga sholat malam, Allah menjanjikan akan menempatkan kita pada posisi yang terhormat. Apa doanya? Di ayat 80. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa ahrizni mukhraja sidqi waj'alli min ladunka sultanan nasira. Minta jalan keluar yang Allah berikan, tunjukkan kepada kita. Kalau kita mengandalkan ilmu kita, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan energi kita, terbatas. Kalau tanpa melibatkan dan campur tangan Allah, itu kecil kemungkinan. Minta Allah yang memberikan jalan keluar. Tiada malam tanpa sholat malam. Tiada malam tanpa sholat malam ya. Terdengar yang setiap orang paham, ngerti, melakukannya itu berat. Terasa berat. Karena solusinya sudah dikasih tahu. Sudah jelas, sudah tahu gitu ya. Yang kedua, tiada hari tanpa tilawah Quran. Kita bisa membaca juga Quran surah Al-Mujammil. Surah ke-73 ayat 1 sampai 5. Ya ayyuhal mujammil, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mujammil, qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut,
entah itu selimut duka, selimut susah, selimut bingung, selimut stres begitu. Qumil laila illa qalila. Biasakan bangun malam meskipun hanya sedikit. Di ayat 5-nya, Ojid waratilil Qur'ana tartila. Biasakan membaca Quran. Ayat 4-nya. Ayat 5-nya apa? Kalau kita menjaga sholat malam, membiasakan membaca Quran, inna sanulki alaika kaulan sakila. Allah akan menganugerahkan kepada kita ucapan yang berbobot, ucapan yang bernilai, ucapan yang mudah diikuti orang, ucapan yang mudah ditaati orang. Kenapa anak kita bandel? Kenapa pasangan hidup kita susah diingatkan? Padahal kita udah sering ngomong, kita udah sering ngasih nasihat, tapi tidak pernah menyentuh, tidak pernah ditaati. Jangan dulu salahkan mereka, tapi pesan Al-Quran itu, periksa sholat malammu, periksa bacaan Quran. Kenapa Pak Ustadz bisa katakanlah berdampak terhadap sholat malam, kemudian membaca Al-Quran terhadap dampaknya anak dan pasangan kita? Anak, istri, amanah Allah bisa menjadi sumber masalah. Bisa jadi sumber masalah? Gimana Pak Ustadz? Ada yang diuji oleh istrinya, ada yang diuji oleh anak-anaknya. Siapa yang bisa mengurus mereka semua? Allah. Bagaimana cara menjemputnya? Menurut Quran, biasakan sholat malam, jaga membaca Al-Quran. Itu yang sering kita abaikan. Kalau kamu batahan, kamu udah sampai polotot, orang tengah ngambek. Kenapa? Ucapan kita tidak bernilai di hatinya. Justru yang akhirnya memahamkan, mensolehkan anak istri kita itu adalah karena dari amalan-amalan kita terhadap kepada Allah seperti itu ya. Jadi Allah bantu untuk kita menghubungi ini HP kita ke sana. Itu kan lewat sana dulu. Wow, satelit dulu nih, lewat sinyal gitu ya, baru turun. Begitupun juga dengan konsep tadi Pak Ustadz ya. Koneksitaskan dulu kepada pemiliknya. Gitu. Koneksitaskan dulu. Kan kita selama ini mengandalkan pengaruh, mengandalkan kedudukan, mengandalkan jabatan, mengandalkan status sosial, pengaruh. Mengandalkan keilmuan seolah kita ngerti banget gitu Pak Ustadz. Tapi kalau memang Allah belum paham kan, belum berikan hidayah gimana Pak Ustadz? Maka ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw minhu qalila. Awjid waratilil Qur'ana tartila inna sanulki kaulan sakila. Allah anugerahkan kepada kita ucapan yang bernilai, ucapan yang berbobot, ucapan yang penuh makna. Kalau Allah sudah menggerakkan. Jadi tadi yang sampaikan, bagaimana ini masalahnya? Jemput hidup berkah. Caranya jaga sholat malam. Tiada hari tanpa tilawah Quran. Yang ketiga apa? Tiada hari tanpa sedekah. Kenapa? As-shadaqatu tatba'ul balad. Sedekah akan memproteksi kita dari mara bahaya. Lihat di Quran surah Al-Munafikun, surah ke-63 ayat 10. Allah berfirman mengajarkan kepada kita, ketika sakaratul maut datang, apa yang kita katakan? Robbi laula ahartani ila ajalin qarib. Tuhan, bisakah kau tangguhkan sebentar saja kematianku? Mau apa? Apa sodako? Aku ingin bersedekah dulu. Itu menunjukkan betapa dahsyatnya, hebatnya pengaruh sedekah ini. Maka ini sedekah ibuku, sedekah anak-anakku, itu sering kita abaikan, ya, sedekah. Dan yang keempatnya, agar hidup kita berkah, perbanyak istighfar. Karena beberapa hadis menjelaskan keutamaan istighfar. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Kalau kita sudah tidak punya masalah dengan Allah, Allah pun tidak punya masalah dengan kita. Kalau sudah tidak punya masalah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
masuklah dalam barisan hambaku, masuklah dalam sorgaku. Karena tidak punya masalah, istighfar itu mohon ampun. Selesai. Bahkan dikatakan ada beberapa etika dalam berdoa adalah mengakui dulu segala kesalahan, memuji dulu, baru meminta seperti itu ya. Ngaku dulu, makanya Rasul yang mulia beberapa hadis mengajarkan kepada kita yang sudah doanya makbul, dijamin tiada hari tanpa istighfar sedikitnya 70 sampai 100 kali. 100 kali. Kalau kita ada istighfar, kalau kita mah ada masalah, astagfirullahaladzim, gelas pepes hiji teh istighfar teh. Seberi ambek. Sekalian istighfar, gelas pepes, piring pecah gitu. Makanya nanti cucunya bilang, nek jangan dulu istighfar, gelas pepes kabeh ya. Nah ini yang mengatasi masalah. Caranya, metodenya apa? Jemput hidup dengan berkah. Jemput hidup dengan berkah ya. Tiada hari tanpa salat malam. Salat malam. Tiada hari tanpa tilawah Quran. Tiada hari tanpa bersedekah. Bisa senyum, bisa menolong orang, sedekah tenaga, sedekah pikiran, sedekah waktu. Silakan saja. Dan jangan lupa selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah. Baik, luar biasa sekali Pak Ustadz ya. Mungkin terakhir Pak Ustadz boleh disampaikan bagi pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung ataupun juga bagi pendengar yang sedang menyimak pada kesempatan hari ini, pesan bagi yang mungkin sekarang sedang ditimpa berbagai ujian, berbagai masalah hidup Pak Ustadz. Mangga. Pemirsa Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah, tidak sampaikan bahwa perjalanan hidup kita substansinya adalah al-mihnah. Kita senantiasa diuji oleh Allah. Sederhana jawabannya, kenapa kita diuji dalam rumah tangga kita, diuji dalam perjalanan hidup kita? Sederhana jawabannya, supaya kita naik kelas. Yang kedua, tugas kita adalah menyempurnakan semua ikhtiar kita. Maka pastikan ikhtiar yang kita lakukan dilakukan semuanya lillahi ta'ala, karena Allah semata. Maka kalau kita sudah melibatkan Allah dalam segala aktivitas kita, maka Allah akan menolong kita. Maka Rasul menyebutkan kepada kita, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni ahihi. Selama kita senang membantu dan menolong orang lain, maka Allah akan membantu kita. Maka ketika kita menemukan orang yang mendapatkan masalah, bantulah dengan kemampuan kita, karena Allah pasti menolong kita. Oleh karena itu, pastikan perjalanan hidup kita menjadi yang terbaik dalam mengatasi masalah dan ikhtiar kita. Karena mati dan hidup adalah ujian untuk menilai siapa yang terbaik di antara kita. Kita berlindung kepada Allah, semoga semua kebaikan kita bernilai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ustadz Haji Tatang Heriana MAG, penyuluh agama Islam Kota Bandung, sudah hadir tentunya di studio kami. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi sebuah solusi dari berbagai masalah-masalah Anda yang mungkin Anda hadapi. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak pemirsa lewat channel YouTube kami di RRI Bandung Live. Baik pun juga untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Ada sebuah ungkapan yang menarik bahwa ketika dulu kita sekolah belajar, maka kita belajar terlebih dahulu, kemudian kita mendapatkan atau harus ujian. Namun ternyata dalam hidup ketika sudah dewasa kita diuji terlebih dahulu,
baru kita mendapatkan sebuah pelajaran. Mudah-mudahan bisa menambah referensi bagi Anda. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa di subscribe channel YouTube kami RRI Bandung Live agar Anda bisa terus menyimak dan mendapatkan berbagai informasi dari topik-topik yang dibahas di Mutiara Pagi RRI Bandung. Saya Alan Albana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.